Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara, kembali kita bertemu di perbincangan yang ketiga mengenai komitmen mutu. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai dimensi mutu dalam pelayanan publik. Nah, saudara, di video yang kedua saya mengulas tentang indikator dari suatu pelayanan publik yang bermutu, yaitu adanya tingkat kepuasan dari penerima layanan publik. Nah, tingkat kepuasan ini sangat berhubungan erat dengan hasil kerja dari pemberi layanan publik yang diterima oleh masyarakat. Jika sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat atau publik, maka mereka akan menganggap bahwa pelayanan itu berkualitas atau bermutu. Sebaliknya, jika pelayanan yang diterimanya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka dianggap sebagai pelayanan yang tidak bermutu atau tidak berkualitas. Nah, selanjutnya di kesempatan kali ini kita berbicara mengenai dimensi mutu yang berhubungan dengan kualitas pelayanan publik yang dapat meningkatkan rasa kepuasan dari pelanggan atau customer atau pengguna layanan publik tersebut. Nah, awalnya dimensi mutu ini diteliti oleh para suraman bersama dengan teman-temannya pada tahun 1985 dengan mengembangkan suatu metode yang disebut sebagai service quality yang kadang disingkat dengan istilah cervical. Itu menemukan adanya 10 indikator atau 10 kriteria atau 10 dimensi yang berhubungan dengan pelayanan publik yang berkualitas yang dapat menimbulkan kepuasan bagi pasien. Nah, pada tahun 1988 kembali para suraman dan kawan-kawannya melakukan research service quality dan menemukan ada 5 dimensi utama atau 5 dimensi pokok yang dapat menimbulkan rasa kepuasan dari pasien sehingga pelayanan publik tersebut dianggap sebagai pelayanan publik yang berkualitas. Nah, saudara, kelima dimensi utama atau dimensi pokok yang berhubungan dengan kualitas pelayanan publik yang dapat meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Yang pertama adalah dimensi bukti langsung atau bukti fisik yang dapat diverifikasi oleh para penerima layanan publik. Nah, bukti langsung itu atau bukti fisik ini biasanya disebut tangible. Nah, tangible ini adalah kemampuan pemberi layanan publik atau pelaksana layanan publik untuk menampilkan suatu tampilan fisik yang dapat mempengaruhi sikap dari para penerima layanan publik dan menilainya sebagai pelayanan yang berkualitas.
misalnya tentang penataan gedung perkantoran, ruang kerja, kemudian ruang tunggu, parkir, sarana telekomunikasi dan informasi yang digunakan, dan alat serta peralatan yang digunakan untuk memberikan pelayanan publik. Dan yang terakhir dari tangible atau bukti langsung ini adalah menyangkut sikap dan perilaku dari pemberi layanan publik yang dapat menunjukkan sebagai seorang yang memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Nah, dalam hal ini dapat berupa penampilan, dapat berupa kerapian, dapat berupa kehangatan, ataupun suatu keramahan yang dipertunjukkan dalam pemberian pelayanan publik kepada penerima pelayanan publik. Yang kedua adalah kehandalan. Nah, kehandalan di sini yang dimaksud adalah responsiveness, yaitu kemampuan suatu lembaga atau pemberi layanan publik untuk memberikan keyakinan kepada penerima layanan publik bahwa pelayanan yang diselenggarakannya adalah pelayanan yang berkualitas, yang sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada pelanggan atau kepada pengguna. Nah, dalam hal ini kehandalan ini menjadi faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pasien ketika mereka benar-benar menerima pelayanan yang tepat waktu, pelayanan yang tepat sasaran, pelayanan yang sesuai dengan standar operasional prosedur, yang non-diskriminatif dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah ketanggapan. Ketanggapan adalah kemampuan dari pemberi layanan publik untuk dapat dengan cepat membaca situasi dan mengetahui persoalan apa yang terjadi dan sesegera mungkin memberikan solusi atau jalan keluar bagi seseorang yang menerima atau memanfaatkan jasa layanan publik. Dari waktu tunggu yang lama misalnya, kemudian masalah berkas yang mungkin kurang dan lain sebagainya, tetapi dengan sikap yang tanggap dari para pemberi pelayanan publik yang membuat solusi yang tepat sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi para pelanggan atau pengguna layanan publik. Dan yang keempat adalah assurance atau jaminan mutu bahwa para pemberi layanan publik dapat menunjukkan sikap yang dapat dipercaya atau memberikan suatu garansi bahwa pelayanan publik yang diselenggarakannya adalah benar-benar pelayanan publik yang berkualitas, pelayanan publik yang sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan menurut ukuran-ukuran atau ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam perundang-undangan ataupun peraturan lain, ataupun berdasarkan suatu kepatutan dan kepantasan yang berlaku di dalam hal pemberian pelayanan publik. Seorang penyelenggara pelayanan publik harus dapat menunjukkan suatu kepastian bahwa ketika mereka mengatakan bahwa jam pelayanan dibuka pada jam 8, maka benar-benar jam 8 itu para petugas sudah standby dan siap untuk memberikan pelayanan.
Nah, jika kepastian ini ada, asuransi ini ada, maka masyarakat akan semakin percaya dan yakin bahwa pelayanan tersebut adalah pelayanan yang berkualitas yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir adalah empati, jadi suatu sikap yang ditunjukkan oleh pemberi layanan publik benar-benar sesuai seperti apa adanya dan dapat memahami kesulitan-kesulitan dari para pelanggan dan membantunya seperti apa adanya. Tidak terkesan memberikan pelayanan yang simpati, yang berlebihan, ataupun malah pelayanan yang bersifat antipati. Seorang pemberi pelayanan publik yang baik dia harus bersifat empati, bersifat netral dan benar-benar karena sebuah kepedulian atau suatu tindakan yang semestinya memang harus dilakukannya. Dengan 5 konsep atau 5 dimensi mutu ini, jika diterapkan dengan baik oleh para pemberi layanan publik, akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik atau dapat meningkatkan kepuasan dari para pengguna layanan publik. Salam Aki, tapada salam.